5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, siapakah di antara kalian yang di rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Apakah anak-anak suka menyiramnya? Ternyata tanaman juga butuh air loh, karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selain air, ternyata juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa saja ya faktornya? Kemudian, apa ya pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan itu? Nah, yuk kita simak materinya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap anak-anak masih tetap semangat belajar. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Devi di pelajaran yang sama, yaitu tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan tumbuhan. Nah, sebelum itu marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menyebutkan ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan atau memahami prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat melalui permainan lompat bambu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyelesaikan hasil bagi dua bilangan cacah. Nah, anak-anak, ternyata selain manusia dan hewan, tumbuhan juga sama loh dengan makhluk hidup lainnya, yaitu mengalami pertumbuhan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Ada dua yang mempengaruhi pertumbuhannya. Yang pertama yaitu faktor internal atau berasal dari tumbuhan itu sendiri. Yang termasuk pada faktor internal, yang pertama adalah genetik dari induknya. Gen dari induknya ini menentukan sifat, kemudian bentuk tubuh, kemudian warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Selain itu juga ada hormon. Hormon adalah zat yang dapat berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau berasal dari luar tubuh tanaman tersebut. Yang termasuk dalam faktor eksternal yang pertama adalah nutrisi berupa pupuk. Kemudian yang kedua adalah cahaya yang matahari yang berguna untuk proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu adalah air dan kelembaban. Kemudian ada suhu udara dan yang terakhir adalah kesuburan tanah. Selain mengalami pertumbuhan, tanaman juga mengalami perkembangbiakan anak-anak untuk melestarikan jumlahnya. Nah, perkembangbiakan pada tanaman terjadi melalui dua cara. Yang pertama yaitu secara generatif dan yang kedua yaitu secara vegetatif. Cara perkembangbiakan tanaman yang pertama yaitu secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Contohnya yaitu pada tumbuhan mangga, tumbuhan jeruk, kemudian tumbuhan semangka, dan lain-lain. Cara perkembangbiakan yang kedua yaitu secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Yang termasuk dalam perkembangbiakan vegetatif ada dua anak-anak. Yang pertama yaitu secara alami atau tanpa bantuan manusia. Kemudian yang kedua yaitu secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia.
Perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu tunas, kemudian ada tunas daun, selanjutnya yaitu umbi batang, kemudian ada umbi lapis, selanjutnya ada umbi akar, kemudian ada spora, dan yang terakhir adalah akar tinggal atau rizoma. Kemudian untuk vegetatif buatan yaitu dengan cara yang pertama mencangkok, kemudian mengenten, kemudian ada okulasi, kemudian ada stek batang, dan yang terakhir yaitu merunduk. Vegetatif alami yang pertama yaitu tunas. Tumbuhan baru atau anakannya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya yaitu nanas, pisang, bambu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Selanjutnya yaitu ada umbi batang, yaitu batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, contohnya yaitu kentang. Kemudian selanjutnya ada umbi akar, yaitu akar yang tumbuh dan membesar karena berisi cadangan makanan, contohnya yaitu wortel, singkong, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang bersusun secara rapi, yaitu contohnya ada bawang merah, kemudian bunga bakung, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu spora. Spora contohnya yaitu ada lumut, kemudian tumbuhan paku-pakuan, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir adalah akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah, contohnya yaitu kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya anak-anak, perkembangbiakan secara vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu, contohnya seperti tumbuhan mangga, kemudian ada tumbuhan nangka, dan lain-lain. Yang kedua yaitu stek, yaitu perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam lagi, contohnya yaitu ada singkong. Selanjutnya yaitu menyambung atau mengenten, yaitu perkembangbiakan dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis, contohnya yaitu adalah tumbuhan mangga, kemudian rambutan, dan lain-lain. Kemudian ada okulasi atau menempel, yaitu perkembangbiakan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis, contohnya yaitu pohon mangga, pohon rambutan. Nah, yang terakhir yaitu merunduk, yaitu perkembangbiakan dengan cara membenangkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan tersebut, yaitu contohnya tumbuhan stroberi. Nah, itu tadi anak-anak perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan. Nah, anak-anak, tadi Ustazah sudah menjelaskan perkembangbiakan secara tunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu. Bambu ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu untuk bermain lompat bambu. Nah, mari kita sama-sama lihat videonya yuk. Permainan rangku alu. Permainan ini bisa disebut juga dengan permainan lompat bambu. Permainan rangku alu ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Alat yang digunakan dalam permainan ini yaitu 4 buah bambu. Permainan ini dilakukan dengan cara 4 orang memegang 4 tongkat bambu dan orang yang lain melompati bambu tersebut. Agar lebih jelas lagi, ayo kita perhatikan video berikut ini. Baby
bukan? Anak-anak dapat mempraktikannya dengan anggota keluarga di rumah. Nah, anak-anak, ternyata tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu dapat menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan dengan cara merawatnya. Salah satu merawatnya yaitu dengan cara menyimpan tanaman tersebut di tempat yang aman. Nah, di sini Ustazah memiliki 12 tanaman. Ustazah ingin menyimpan di tempat yang aman. Kemudian Ustazah ingin menyimpan tanaman tersebut di 4 tempat yang berbeda. Kira-kira berapa ya banyaknya tanaman yang ada di tempat tersebut? Nah, yuk kita sama-sama menghitungnya. Untuk menyelesaikannya, kita dapat dengan menggunakan cara pembagian, yaitu pembagian adalah pengurangan yang berulang. Sebelumnya kita sudah mempelajari pembagian ya anak-anak di kelas 2. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi. Tadi Ustazah ingin menyimpan 12 tanaman. 12 tanaman dibagi ke 4 tempat. Nah, caranya yaitu 12 dikurangi 4, hasilnya yaitu 8. Kemudian 8 dikurangi 4, hasilnya 4. 4 dikurangi 4, hasilnya 0. Nah, kemudian kita jumlah 4 itu tadi berapa hasilnya, yaitu 4-nya berjumlah 3. Maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian contoh pembagian yang lain ya anak-anak. Misalkan 484 dibagi 4. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan cara pistol. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu anak-anak menggambar pistolnya terlebih dahulu. Kemudian memasukkan bilangan yang dibagi. Berapa yang dibagi? 484, berarti diletakkan di dalam pistol. Kemudian bilangan pembaginya diletakkan di luar pistol. Nah, setelah itu pilih angka pertama dalam bilangan pembagi tersebut. Kemudian dibagi oleh 4, berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, satunya ini ditulis di atas pistol. Nah, anak-anak, 1 yang di atas tadi kemudian kita kalikan dengan 4. 1 dikali 4 yaitu 4. 4 ini tadi diletakkan di bawahnya 4, kemudian dikurangkan anak-anak, hasilnya yaitu 84. Belum 0 bukan? Nah, kalau belum 0 kita bagi lagi bilangan yang di depan. Bilangan yang di depan sekarang adalah 8. 8 dibagi dengan 4, hasilnya 2. 2 diletakkan di atas pistol. Nah, kemudian 2 itu tadi dikalikan dengan 4. 2 kali 4 yaitu 8. 8 diletakkan di bawahnya 8 anak-anak, kemudian dikurangi, hasilnya yaitu masih 4. Belum 0 kan? Nah, kita bagi lagi anak-anak. Bilangannya tinggal 4 saja. 4 dibagi 4 yaitu 1. Satunya diletakkan di atas pistol lagi. 1 dikali 4 yaitu 4. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, karena sudah 0 berarti 484 dibagi 4 hasilnya adalah 121. Nah, seperti itu ya anak-anak cara untuk mengerjakan pembagian secara pistol. Nanti anak-anak dapat berlatih di rumah dengan ayah dan bunda. Apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua kita juga sudah mempelajari kombinasi gerakan dari lompat dan lari pada permainan lompat bambu. Dan yang terakhir kita sudah mempelajari cara membagi 2 bilangan caca. Nah, itu saja yang dapat Ustazah Devi sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah Devi. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berbudi, visioner. Sekolah Mutiara Bali.
Jimbar.